Hari Raya Peringatan Kristus dipersembahkan ke Bait Allah. Di dalam masa Triodion atau persiapan untuk memasuki puasa agung Prapaskah, umat Ortodok merayakan pesta gereja. Tuhan Yesus dipersembahkan ke Bait Allah. Pesta ini masuk ke dalam bagian dari 12 perayaan agung gereja. Dirayakan setiap tanggal 15 Februari atau 2 Februari kalender gereja Julian. Pada hari ke-40 setelah kelahiran Tuhan, kemudian Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Lukas pasal 2 ayat yang ke-22 sampai ke-39. Dan menurut hukum Musa di dalam Imamat pasal yang ke-12, seorang wanita setelah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki selama 40 hari dilarang masuk ke Bait Allah. Setelah melewati masa itu, baru seorang ibu diperkenankan masuk ke Bait Allah bersama dengan bayinya. Meskipun sang bunda Allah tidak perlu permurnian, karena tanpa kekotoran ia melahirkan sumber kemurnian dan kesucian, tetapi dalam kerendahan hati yang mendalam, ia tetap datang ke Bait Allah untuk memenuhi hukum. Di Bait Allah, bayi Yesus diterima oleh Simeon, orang benar dan saleh. Kemudian ia mengambil anak itu ke dalam pelukannya. Dengan penuh sukacita ia menyanyikan pujian dan syukur dengan kata-kata yang indah kepada Allah. Kidung yang indah ini dinyanyikan di gereja pada saat sembahyang senja. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di depan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lukas pasal 2 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Di Bait Allah juga berdiam seorang janda berusia 84 tahun yang bernama Hana. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Ia selalu melayani Tuhan baik siang dan malam dalam puasa dan doa. Dan pada saat itu memuliakan Tuhan dan berbicara tentang Dia, yaitu Tuhan Yesus, kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Lukas pasal 2 ayat 37 sampai 38. Sebelum kelahiran Kristus, semua orang benar hidup oleh iman akan datangnya Mesias, Juru Selamat dunia, dan mereka menantikan kedatangannya. Orang benar yang menjadi penutup perjanjian lama, Santo Simeon dan Nabiah Hana, dianggap layak menerima dia di bait suci, sang pengemban perjanjian baru yang di dalam dia ilahi dan manusia. Perayaan Kristus dipersembahkan di bait suci merupakan salah satu perayaan tertua dalam gereja Kristen. Diketahui pada hari yang khidmat itu disampaikan khotbah para uskup, Santo Methodios, uskup Patara, Santo Kiril dari Yerusalem, Santo Gregorius sang teolog, Amfilokios dari Ikonium, Santo Gregorius dari Nisa, dan Santo Yohanes Krisostomos. Pada abad 6 perayaan ini lebih khidmat pada masa pemerintahan Justinian tahun 528. Sebuah bencana besar menimpa Antioquia, terjadi gempa bumi, yang mana banyak orang menjadi korban, dan dilanjutkan kejadian malang lainnya, yaitu tahun 544 terjadi wabah penyakit, di mana setiap hari hingga ribuan menderita. Selama berhari-hari penyebaran wabah penyakit tersebut, terdapat pernyataan kepada seorang Kristen yang saleh bahwa perayaan Kristus dipersembahkan ke bait suci harus dilakukan secara lebih khidmat. Maka ketika hari raya Kristus dipersembahkan tersebut, sembahyang tengah malam diadakan dengan prosesi gereja. Kemudian kesengsaraan yang terjadi di Bizantium berhenti. Sebagai rasa syukur kepada Allah, gereja menetapkan pada tahun 544 perayaan Kristus dipersembahkan ke bait suci haruslah diadakan lebih khidmat.
Dari pesta ini dapat diambil pelajaran bagaimana untuk memenuhi aturan dan tata cara dalam gerejanya yang kudus. Dan untuk siapa kita harus membawa jiwa dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, murni, dan penuh rahmat. Selain itu juga kita dapat menemukan teladan dari Simeon orang benar yang merasakan kedamaian dengan hadirnya keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan teladan Nabi Hana dalam praktek sehari-harinya yang tidak pernah meninggalkan bait Allah, yang selalu bersyukur kepada Tuhan dengan ibadah, berdoa, dan puasa. Pesta ini mengajarkan kepada kita pada saat kita di dalam penderitaan apapun, kita harus tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang selalu menjadi penolong dan pelindung semua orang yang berseru kepadanya dengan iman dan pertobatan sejati. Salam yang goyang penuh rahmat, ya perawan Theotokos, sebab daripadamu telah terbit matahari kebenaran, Kristus Allah kami, dan menerangi mereka di kegelapan. Bersukacitalah, ya Simeon yang benar, sebab engkau telah menerima di timbanganmu Sang Penebus jiwa kita, yang merahmati kita kebangkitan. Di tengah-tengah pesta hukum Taurat, Kristus Allah Sang Pencipta dan Baginda segalanya. Kata mereka yang hadir, datanglah, dan mendekatlah kepada air ketaklapukan. Oleh karena itu kami bersujud di hadapan-Mu dan berseru kepadamu dalam iman. Karuniakanlah kami belas kasihan-Mu, karena Engkau